Hai galawers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dari video kali ini saya akan membahas ada 5 alasan kenapa kalian tuh selalu gagal dalam menjalin hubungan asmara atau mau nikah selalu gagal. Karena dari kemarin banyak yang nanya ke saya. Nanti saya akan membahas tentang itu semua, kenapa alasannya. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawahnya dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, ataukah kalian lagi di PHP-in sama pasangan kalian, gak ada kejelasan kapan nikahnya dan kalian butuh solusi, langsung aja DM ke Instagram saya di @marsawen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman ya. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan membahas kenapa kalian tuh selalu gagal dalam menjalin hubungan bersama seseorang gitu ya. Karena dari kemarin banyak sekali yang nanya ke saya, "Kok Marsal, kenapa saya selalu gagal setiap punya pasangan dan lain sebagainya?" Ya, nanti saya akan membongkar di sini ya. Ada 5 alasan. Langsung aja, saya ingin membongkar alasan yang pertama kenapa kalian selalu gagal. Yang pertama adalah kalian itu terlalu posesif sama pasangan kalian. Nggak ada pasangan itu yang suka diposesifin ya, walaupun suka ya yang standar lah, ibaratnya yang nggak berlebihan, intinya seperti itu. Ya, karena kalau misal kalian punya pasangan kalian tuh selalu dicemburuin, setiap pergi selalu ditanyain nggak apa-apa asalkan secukupnya, jangan setiap 5 menit ditelepon, tiap setengah jam ditelepon dan lain sebagainya. Ya mungkin dianya itu ngerasa risih gitu ya, lagi pergi sama teman-temannya, lagi nongkrong, apalagi kalian tuh belum menikah gitu ya. Yang udah menikah aja kalau diposesifin bisa jadi nggak baik gitu, apalagi yang belum menikah gitu, belum punya status apa-apa gitu. Jadi seolah-olah kamu kayak berasa memiliki dia banget gitu loh ya. Intinya udahlah, bebasin aja, percaya aja gitu kan. Toh kalau misal dia bohong juga nanti akan ketahuan juga. Intinya jangan terlalu posesif. Yang membuat gagal adalah yang pertama alasannya karena posesif, terlalu cemburuan yang berlebihan. Itu yang membuat gagal teman-teman ya. Itu di alasan yang pertama teman-teman. Karena nggak ada seorang pun yang pengen diposesifin secara berlebihan, pasti mereka akan ngerasa risih. Karena mereka itu punya kehidupan sendiri yang memang dimana dia itu nggak mau diatur sama orang lain gitu loh ya. Nah, alasan kedua kenapa kalian selalu gagal dalam menjalin hubungan gitu ya, mungkin punya pacar putus. Nah, alasan kedua adalah LDR. Itu menurut gambaran saya, hubungan LDR atau jarak jauh itu rentan sekali untuk bermasalah. Kenapa? Karena kalian itu tidak bisa menatap langsung orangnya, nggak bisa ketemu, nggak bisa memantau dia itu lagi sama siapa, lagi apa dan lain sebagainya. Sering terjadi miskomunikasi, salah paham. Misalnya kalian chatting, lama nggak dibales, kalian marah-marah, kalian udah nuduh, "Wah, kamu selingkuh ya? Oh, kamu udah mulai gak bales sih? Padahal online, tapi kok gak dibales-bales?" Nah, itu terjadi percekcokan di antara kalian sama pasangan kalian. Nah, itu juga penyebab yang membuat gagal adalah LDR atau hubungan jarak jauh gitu ya. Karena kecurigaannya itu semakin tinggi, rasa cemburunya pun akan semakin meningkat. Nah, biasanya orang itu memiliki moodnya lagi bagus apa enggak nih? Kalau moodnya lagi bagus, dia itu mungkin akan menjelaskan ke kamu gitu ya. "Oh, sorry lama bales, aku lagi ketemu sama teman. Oh, sorry aku lagi kerja," dan lain sebagainya. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus, kalian pasti akan cekcok gitu ya. Udah moodnya nggak bagus, dicemburuin sama kalian. Nah, itu faktor kedua adalah LDR ya. Kalau bisa jangan cari yang LDR deh, cari yang deket-deket aja, yang bisa ketemu tiap saat, yang bisa ngobrol bareng, bisa dijemput gitu ya. Seminggu bisa ketemu 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau bahkan setiap hari, itu lebih bagus dibandingkan kalian tuh harus cari yang LDR ya. Alasan yang ketiga kenapa kalian selalu gagal, karena orangnya kurang tegas. Pasangan kalian tuh tidak tegas sama hubungan yang dijalani bersama kalian gitu ya. Contohnya kalian udah punya pacarannya lama, udah 1 tahun, 2 tahun, sedangkan usia kalian itu sudah cukup lah ibaratnya untuk menikah. Tapi si pasangan kalian itu dianya itu masih pelin-pelan, alias dianya itu kalau cowok ya, misalnya dia itu masih ngambang gitu. Dia itu belum berani mengenalkan kamu sama orang tuanya, atau dia itu belum berani kenalan sama orang tua kamu gitu ya. Dia itu belum punya keberanian atau belum punya tekad untuk menikahi kamu. Nah, itu yang membuat gagal gitu, pacaran lama. Karena banyak sekali orang yang konsultasi ke saya udah punya pacarnya sudah 5 tahun gitu ya,
nggak dinikah-nikahin karena apa? Belum kenal sama orang tuanya gitu ya, masih belum berani ngenalin ke orang tuanya ya, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi itu yang menyebabkan gagal. Intinya adalah kalau misal kalian menghadapi situasi yang seperti itu, kalian harus tegas. Karena di sini saya lihat di kartu ramalannya ada simbol King of Cup ya. Jadi kalian tuh harus tegas terhadap pasangan kalian. Kalau misal pasarannya sudah lama, kalian nggak dinikah-nikahin, kalian berhak menanyakan. Kasih deadline, kasih ketegasan, kapan mau nikah. Karena kalau kalian nggak ada ketegasan, kalian cuma nurut-nurut aja sama pasangan kalian, sedangkan pasangan kalian tuh nggak bisa diandalkan, ya pasti ujung-ujungnya akan gagal, alias akan putus gitu ya. Buang waktu jadinya, udah pacaran lama, ujung-ujungnya nggak jadi nikah dan akhirnya putus. Nah ya, jadi kalian harus tegas ya teman-teman ya. Nah, saya akan melanjutkan alasan yang keempat, kenapa kalian tuh selalu gagal dalam menjalin hubungan. Tapi saya akan menginfokan nih sebelum saya melanjutkan alasan yang berikutnya. Buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi, yang pengen diramal secara personal ke saya, mungkin kalian mau menanyakan tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang nih, pengen diramalkan ke saya, pengen dilihatkan gambarannya gimana, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, pengen lebih intens ya, pengen ngobrol face to face sama saya, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik buat kalian di sini, dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya teman-teman ya. Oke, saya akan lanjut di alasan keempat. Kenapa kalian selalu gagal dalam menjalin hubungan? Alasan yang keempat adalah kalian tuh terlalu cepat mengambil keputusan ya. Contohnya kalian dideketin sama orang, kalian itu baru kenal seminggu udah pacaran, baru kenal 5 hari udah pacaran gitu. Jadi terlalu cepat mengambil keputusan untuk berpacaran. Nah, di saat kalian terlalu cepat mengambil keputusan, ini untung-untungan ya kalau ternyata pasangan kalian itu memang orangnya setia sama kalian gitu ya. Tapi karena banyak faktor gitu, kadang-kadang pasangan kalian itu nggak cocok karena ternyata kamu tuh nggak tahu kalau ternyata dia itu orangnya bad boy misalnya. Oh ternyata dia playboy. Oh ternyata yang diajak kenalan nggak cuma kamu. Kan kamu nggak tahu karena kamu baru kenal sebentar gitu ya. Baru seminggu jadian, baru 2 minggu jadian. Jadi kamu belum mengetahui tentang sifat-sifatnya dia itu seperti apa ya. Jadi kalau misal kalian suka sama dia, intinya ditahan dulu lah gitu ya. Jangan mudah mengambil keputusan dulu gitu. Dia nembak langsung diiyain, jangan. Nah itu yang menyebabkan gagal juga karena kamu nggak tahu dia itu seluk-beluknya seperti apa, cocok apa enggaknya. Kamunya egois misalnya ya, dianya tuh bisa ngalah enggak, atau kalau sama-sama egois ya dua-duanya pasti akan banyak percekcokan. Nah itu yang perlu kamu ketahui ya. Itu yang membuat kegagalan yang faktor keempat adalah kalian tuh terlalu cepat mengambil keputusan dalam hal asmara. Jadi kalau misal punya pasangan, PDKT dulu minimal ya 5 bulan lah untuk bisa kenal orangnya seperti apa ya, karakternya kayak apa. Itu 5 bulan menurut gambaran saya ya, itu 5 bulan. Kalau 5 bulan kalian udah kenal dan ngerasa cocok, mau pacaran silahkan, berarti kalian sudah tahu dia itu sifat-sifatnya seperti apa ya. Jadi kalau mau gagallah sebelum menikah, jangan sampai gagal setelah menikah, seperti itu ya. Alasan yang kelima, kenapa kalian selalu gagal dalam menjalin hubungan asmara? Alasannya yang kelima adalah kalian tuh suka sama orang yang sudah punya pasangan. Nah itu yang salah besar, karena banyak sekali yang konsultasi ke saya, dia tuh suka sama orang tapi orangnya itu udah punya pasangan. Nah yang lebih parahnya lagi, orangnya itu sudah punya suami atau sudah punya istri, udah punya keluarga lah istilahnya ya. Jadi suka gitu. Nah cinta, nah gimana mau nikah? Karena ya masa kamu mau sih dijadiin yang kedua gitu ya. Sedangkan yang namanya pernikahan itu kan sekali seumur hidup. Jadi jangan sampai kalian itu salah memilih orang ya. Kalian suka sama orang yang udah punya pasangan. Nah sedangkan orang yang sudah punya pasangan atau yang sudah punya keluarga, itu untuk pisah sama orang yang lagi bareng sama dia, sama pasangannya dia itu susah, nggak gampang. Walaupun dia ngomong, oke nanti aku akan mutusin dia demi kamu, nanti aku akan ninggalin dia demi kamu, itu kan cuma ngomongan doang gitu. Perlakuannya, prakteknya itu tidak semudah apa yang dia katakan. Intinya seperti itu ya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau misal kalian itu suka sama orang, orangnya itu udah punya pasangan. Jadi takutnya kalian tuh hanya di PHP-in atau hanya dijadikan yang kedua. Intinya seperti itu ya. Itu tadi teman-teman ya, saya sudah membahas ada 5 alasan kenapa kalian tuh selalu gagal dalam menjalin hubungan atau asmara bersama seseorang ya. Intinya ya itu tadi, kalian cerna baik-baik apa yang tadi saya katakan ya. Semoga cocok dan bisa membantu kalian juga ya, agar kalian tuh tidak gagal dalam menjalin hubungan, alias ya bisa cepat married lah, seperti itu ya. Oke, buat kalian yang penasaran udah saya bahas, dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya, mungkin kalian mau nanya tentang pribadi kalian, tentang kerjaan, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang pengen diramalkan, DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga, mungkin kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, keuangan dan lain sebagainya, langsung aja
DM ke Instagram saya di @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi yang terbaik di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya, dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen, sampai jumpa di video-video selanjutnya.